Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video yang berisi materi-materi gelombang untuk pertemuan ke-7. Materi kali ini kita akan belajar mengenai persamaan gelombang. Nah, untuk subpokok bahasanya, yaitu kita akan pelajarinya mulai dari persamaan umum gelombang, lalu kita juga akan mencari solusi dari persamaan gelombang tersebut. Oke, untuk persamaan umum gelombang, jika satu dimensi berarti dalam arah X saja, dituliskan sebagai berikut ini. Lalu untuk yang dua dimensinya berarti dalam arah X dan Y, maka bentuknya seperti ini. Nah, bentuk umum persamaan gelombang tersebut ini asalnya dari mana? Yuk kita cek untuk kasus pada gelombang tali. Ya. Jadi kita akan mencari persamaan gelombang pada tali. Oke, kalau misalkan ini ada suatu tali dari X ke X plus delta X, ini meninjaunya dengan mendatar, ini sumbu X, vertikalnya sumbu Y. Maka di ujung tali ini kan ada tegangan tali T1 dan juga T2. Kalau secara umum tegangan tali pada tali tersebut itu nilainya T, maka hasil proyeksinya masing-masing T1 dan T2 bisa dituliskan dalam bentuk persamaan ini. Nah, coba kita cek. Yang T1 cos alfa, ini ke arah sumbu X-nya ya. Kenapa cos? Karena kan ini sisi samping. Kemudian T2 proyeksi terhadap sumbu X juga. Berarti T2 cos beta sama dengan T. Kemudian jika kita meninjau sesuai dengan hukum Newton keduanya, maka T1 dan T2 ini kita proyeksikan terhadap sumbu Y-nya atau sumbu yang vertikal. Akan menjadi, nah yang T2 anggap ke atas berarti positif, karena sisi depan jadinya T2 sin beta. Kemudian T1 proyeksi terhadap sumbu Y juga dikurangi jadinya T1 sin alfa. Sama dengan, nih, ini hukum 2 itu kan asalnya massa kali dengan percepatan. Percepatannya ini kan yang turunan 2 kali dari simpangan terhadap waktu. Untuk massanya kita nyatakan sebagai kerapatan kalikan dengan delta X-nya ini. Karena ini sumbu atau talinya cukup tipis, berarti dinyatakan sebagai fungsi panjang dari kerapatan tersebut. Nah, kalau kita coba lebih detail lagi penggambarannya ya. Nih, ini kita nyatakan kemiringan. Kemiringan itu berarti tangannya. Yang kemiringan pertama ada duy du X. Kemiringan kedua ada duy du X tetapi pada posisi X-nya tambah delta X. Nah, dari kedua persamaan yang sudah diperoleh ini, kita tulis ulang kembali. Ini dari persamaan yang ini, kemudian yang bawahnya dari yang ini. Nah, dari kedua persamaan tersebut, jika kita gabungkan, ya, dibandingkan di sini, dibandingkan untuk yang bawah terhadap yang atas. Berarti T2 sin beta, ini dibagi T2 cos beta. Ini karena sama semuanya, jadi pembaginya bisa seperti ini penulisannya ya. Yang ini T1 sin alfa dibagi T1 cos alfa yang ini. Kemudian supaya sesuai yang satu dengan satu, yang kedua dengan yang kedua. Kemudian yang ini konstanta dengan konstanta lagi. Yaitu rho delta X dibagi T. Ini dibagi T dari sini. Ya. Karena di sini ada sin dibagi cos, maka ini adalah bentuk kemiringan atau slope-nya ini dalam bentuk tangen. Jadi, bentuk kemiringannya ini bisa kita tuliskan sebelumnya T2 dengan T2 saling menghilangkan. T1 dengan T1 saling menghilangkan. Berarti ini sisanya tinggal sin beta dibagi cos beta, yaitu yang ini. Turunan dari Y terhadap X dalam X-nya tambah delta X. Posisinya X tambah delta X. Dikurangi yang ini sama, T1, T1-nya saling menghilangkan. Sin dibagi cos-nya ini. Karena ini alfa berarti pada posisi X. Nah, ini 1 per delta X dari mana? Dari yang ini. Ini pindah, kali silang turun ke sini.
Sisanya di ruas kanan tinggal Rho dibagi dengan T. Nah, seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami cukup jelas ya. Selanjutnya, karena ini spesimen, kita anggap kecil jika limit delta X-nya mendekati 0, maka ini bisa kita nyatakan sebagai bentuk seperti ini. Karena ini kan cukup kecil tadi. Nah, ini sebagai bentuk persamaan gelombang, jadi seperti ini. Ini turunannya jadi 2 kali, karena ini kan cukup kecil, jadi bentuk diferensial atau limit. Ini 1 kali di dalam, di luar 1 kali, jadi ini turunan 2 kali dari Y terhadap X-nya, yang ruas kanannya tetap, Rho dibagi T, du kuadrat Y, atau turunan 2 kali dari Y terhadap waktu. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan umum gelombangnya. Contoh kasus ini untuk tali, yaitu persamaan seperti yang dituliskan sebelumnya. Kalau sebelumnya persamaan gelombang itu dinyatakan sebagai 1/V, maka ini nanti jadi akan kaitannya dengan nilai kecepatan. Di mana Rho ini massa persatuan panjang, sementara T-nya itu gaya tegangan pada talinya. Kemudian tadi disebutkan ada tali ideal. Jadi di sini talinya dianggap ideal. Seperti apa sih tali yang dianggap ideal itu? Yaitu tali yang diasumsikan tali itu seragam komposisinya. Ya. Berarti kalau seragam, jadi massa tiap satuan panjang di setiap ruas dimanapun itu nilainya konstan. Karena kan seragam. Kemudian talinya dianggap elastis ya. Elastis tidak dipengaruhi oleh lekukan atau ada gaya tertentu. Lalu, asumsi yang keduanya, gaya tegangan tali dianggap cukup besar. Yang ini gaya tegangan tali. Sehingga gravitasinya dapat diabaikan. Karena kan massa tali juga diabaikan, jadi tidak ada pengaruh gaya lain. Gaya berat di sini dianggap tidak ada, sehingga hanya ada gaya tegangan tali saja. Terus, asumsi yang ketiganya, bagian-bagian kecil dari tali dianggap bergerak secara melintang dalam bidang yang tegak lurus terhadap tali. Sehingga perpindahan dan kemiringan segmen-segmen tali dianggap kecil. Gitu ya, perpindahannya tadi cukup kecil, maka persamaan gelombang rumus yang sudah diturunkan sebelumnya boleh berlaku jika memenuhi kriteria seperti ini. Nah, terus solusinya bagaimana? Oke. Solusi persamaan gelombang untuk tali yang ideal bisa berupa gelombang berjalan, misalnya seperti ini. Nanti kita cek sesuai atau tidak ya solusi ini. Kemudian bisa juga yang bentuk positif. Nah, kita ingat pada materi sebelumnya kita sudah belajar kalau tandanya minus, ini asumsi gelombangnya menjalar ke arah kanan. Kemudian kalau ini plus, berarti ini gelombang merambatnya ke arah kiri. Sementara jika talinya itu punya panjang L, katakanlah ya, maka solusinya bisa berupa gelombang berdiri, yaitu bentuknya seperti ini. Ini masing-masing merupakan solusi dari persamaan gelombang yang sudah diturunkan tersebut. Nah, pada tali juga ada kecepatan fasenya. Seperti apa kecepatan fase? Kita lihat ya. Dari solusi persamaan gelombang, misalkan kita ambil gelombang yang berjalan, tadi ini plus minus, yaitu boleh ke kanan ataupun boleh ke kiri, dapat kita buktikan sebagai solusi dari persamaan gelombang. Nah, ini kan persamaan gelombangnya, ini bentuk solusinya. Apakah sesuai atau benar ini maksudnya ya? Solusi ini cocok untuk persamaan gelombang ini. Nah, karena di sini ada bentuk penurunan terhadap X atau terhadap posisi, dan ada bentuk penurunan terhadap T. Jadi, dari Y ini, kita coba turunkan yang pertama terhadap X dulu. Nah, karena Y-nya kita ambil ini, misalkan kita ambil yang plusnya. Kita turunkan 1 kali, dapat ini hasilnya. Turunkan lagi 1 kali, nilainya jadi seperti ini. Ini baru penurunan dari persamaan gelombang ini terhadap posisi. Nah, sekarang kita turunkan lagi terhadap waktu. Nah, ini penurunan terhadap waktu baru 1 kali. Kemudian, kita turunkan lagi terhadap waktu 2 kali. Kalau Rho dibagi T-nya ini kan ketetapan, jadi tetap ada ya. Nah, kalau kita perhatikan nih, dari kedua hasil penurunan, baik terhadap X ataupun terhadap T,
ini kan ada unsur yang samanya. Karena ini kan sama dengan ini, seperti dalam bentuk persamaan ini, maka yang ditunjuk ini juga akan sama dengan ini. Akibatnya, unsur yang sama bisa kita saling menghilangkan. Kita coret-coret maksudnya ya. Ini min 4V kuadrat dibagi lambda kuadrat saling menghilangkan. Kemudian, A sinnya juga saling menghilangkan. Sehingga setelah disederhanakan, akan diperoleh luas kiri ini. Habis semuanya ya, sisa tinggal 1, berarti luas kanannya rho dibagi T, ini V kuadrat. Nah, sisa jadi seperti ini. Maka dari sini kita bisa mendapatkan besar kecepatannya, yaitu akar dari T dibagi rho. Nah, inilah yang disebut dengan kecepatan fase gelombang pada tali. Dengan T-nya ya gaya tegangan tali, rho-nya massa jenis si tali, yaitu dengan membandingkan massa terhadap panjang talinya. Nah, terkait dengan kecepatan gelombang pada tali juga untuk bentuk yang lainnya, kita lihat misalkan saat gelombangnya bergerak ke arah kanan. Nah, ini pada titik yang sama, dia punya fungsi gelombang yang sama. Artinya ini berarti kecepatannya itu ya kecepatan fase. Sehingga solusinya pada titik ini, fungsi waktu, nilainya ini. Ya, maksudnya ini untuk gelombang berjalannya. Nah, karena dia merambatnya ke arah kanan, berarti ininya minus. Lalu satu lagi, pada saat X0, ini tetap Y juga kan sama. Karena ini konstan, solusi persamaan gelombangnya. Maka, dari kondisi ini bisa kita tuliskan X0 dikurangi VT0 itu akan sama dengan X min VT. Jadi bagian yang ini akan sama dengan bagian yang ini. Sehingga V-nya bisa dituliskan menjadi, ini dengan operasi matematik ya, dipindahkan lalu dibagi, maka V-nya jadi X dikurangi X0 dibagi T min T0. Nah, ini V yang ini maksudnya. Jadi ini digabungkan dulu. Terus bagaimana jika bergeraknya ke arah kiri? Nah, kita cek saat talinya ini merambat ke arah kiri, maka hampir sama caranya. Yang membedakan dari tanda ininya. Yang tadinya min, di sini jadi plus. Ini pada saat X, berarti di sini. Kemudian sekarang saat X0. Karena ininya sama, Y-nya ya, maka ini juga bisa kita tuliskan bahwa nilai dari X0 tambah VT0 itu akan sama dengan X tambah VT. Sehingga diperoleh nilai V-nya min X tambah X0 dibagi T min T0. Jadi X ini posisi pada saat T, X0 posisi pada saat T0. Oke, jelas ya? Nah, ada beberapa parameter pada gelombang berjalan ini, ya. Seperti kita perhatikan ini ilustrasi perambatan gelombang dengan masing-masing nilai percepatannya, kemudian ada kecepatan. Nih, kalau kita cek pada titik ini misalnya. Nah, ini kecepatan masih ada kan, ini masih naik. Ini ke arah bawah percepatannya berarti ini arah minusnya. Sementara pada saat titik puncak, ini titik perut, sesaat kecepatan dalam arah Y-nya 0. Ya. Tetapi percepatannya di sini pada arah Y berarti akan maksimum. Berbeda dengan titik simpul ini, kebalikan. Justru percepatannya yang 0, nah kecepatannya yang maksimum. Nah, deskripsi dari gelombang transversal tersebut, ini bentuk simpangannya. Kita misalkan ini merambatnya ke arah kanan. Kemudian ini bentuk kecepatan hasil turunan dari simpangan. Dan ini percepatan hasil turunan 2 kali dari simpangan. Atau boleh juga langsung turunan dari kecepatan. Nah, di sini dinyatakan dalam bentuk ada 2V per lambda kali V. Ini maksudnya 2VF. Atau boleh juga dinyatakan sebagai omega. Atau frekuensi sudutnya ya. Dengan V sendiri ini kan frekuensi kalikan panjang gelombang. V-nya ini adalah kecepatan. Nah, bentuk lain dari solusi persamaan gelombang
bisa juga dinyatakan ya bentuk yang umum seperti ini. Ini yang sederhana ya, A sin KX min omega T. Atau boleh juga 2V per lambdanya dikeluarkan, ini menjadi X min Vt. Ini hanya hasil penguraian saja. Atau boleh juga ini dituliskan 2V-nya yang di depan, berarti ini X per lambda, T-nya ini dibagi periode. Ini sama saja ya. Ini hanya bentuk-bentuk penulisannya saja. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk kompleks, yaitu ada unsur I-nya ini. Di mana E pangkat I KX min omega T dengan bentuk kompleksnya ini merupakan identitas Euler ya. Identitas Euler itu di mana E pangkat I theta itu sama dengan cos theta tambah I sin theta. Nah, untuk lebih jelas kita coba perhatikan contoh berikut. Nah, pertanyaannya buktikan bahwa fungsi gelombang berikut, nah ini fungsi gelombangnya, itu merupakan fungsi yang cocok sebagai solusi persamaan gelombang satu dimensi. Nah, apakah ini sesuai atau tidak? Dengan bentuk, ini adalah persamaan gelombangnya, yang ini adalah solusinya. Jadi solusi ini kalau kita masukkan ke sini cocok atau tidak? Nah, permintaannya kan sudah buktikan, berarti harus cocok. Kita langsung ke pembahasan. Oke. Untuk fungsi yang diketahui dalam soal, ini masing-masing harus diturunkan baik terhadap X ataupun terhadap T. Karena ini merupakan fungsi posisi dan waktu. Masing-masing turunkan 2 kali. Nah, kenapa 2 kali? Karena ini kan persamaan umum gelombangnya merupakan bentuk turunan 2 kali. Nah, sekarang kalau bentuk turunan 2 kali, ini yang pertama kita turunkan dulu terhadap X. Berarti si F ini fungsinya ganti dengan sin X min Ct. Selanjutnya kita turunkan dulu 1 kali, diperoleh cos X min Ct. Turunkan lagi, turunan cos jadinya min sin X min Ct ya. Ini hasil penurunan terhadap X. Selanjutnya kita turunkan terhadap waktu. Ini asalnya kita mau mencari ini, F-nya ganti dengan nilai sin X min Ct seperti yang diketahui pada soal. Hasil penurunan 1 kalinya dapat ininya nilai ke depan. Ini kan terhadap T, berarti koefisien dari T yaitu min C ke depan, turunan sinnya cos. Selanjutnya turunkan lagi 1 kali. Min C-nya ke depan lagi, jadi C-nya kuadrat, turunan cos-nya kan min sin. Jadi ini tetap ada minusnya. Selanjutnya, kita substitusi dari kedua hasil ini ke persamaan gelombang ini. Maka, yang ruas kiri ini, ambil, ini simpan di sini, sama dengan, nah, yang ini kan tetap, sesuai di soalnya ada, lalu yang turunan 2 kali terhadap T-nya yang merah ini, simpan, pindah ke sini. Nah, kalau kita coret C kuadrat dengan C kuadrat, maka ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Berarti solusi fungsi ini cocok dengan persamaan gelombang satu dimensi ini. Jadi ini terbukti karena kiri dan kanan sama. Kalau tidak sama berarti tidak terbukti ya. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti? Sip ya, jika sudah bisa dimengerti. Nah, untuk lebih memahaminya kembali, sekarang kita latihan soalnya. Nomor 1. Manakah persamaan berikut ini yang menunjukkan fungsi gelombang? Nah, maksudnya di antara pilihan dari A sampai D, mana yang memenuhi dan menunjukkan fungsi gelombang? Silahkan dicoba dulu, nanti kita bahas sama-sama. Soal berikutnya, nomor 2, pertanyaannya, manakah persamaan yang menggambarkan gelombang transversal sinusoidal yang berjalan pada pusat tali ke arah sumbu X positif dengan panjang gelombangnya 10 cm, frekuensinya 400 Hz, dan amplitudonya 2 cm. Nah, semua jawaban dinyatakan dalam satuan SI. Nah, ini ya bentuk pilihan jawabannya. Karena di sini kan bentuk persamaan. Karena dalam satuan SI berarti ini nih yang masih non SI harus diubah dulu menjadi SI. Ini juga pembahasannya nanti kita sama-sama bahas di grup.
Kemudian soal berikutnya, nomor 3. Manakah fungsi di bawah ini yang memenuhi solusi persamaan gelombang satu dimensi? Nah, seperti ini ya. Ini yang memenuhi solusi persamaan ini. Ini pilihan jawaban yang tersedia. Ya, ini cukup mudah sebetulnya. Bisa dicocokkan, diturunkan 2 kali terhadap X, kemudian diturunkan 2 kali terhadap T. Apakah ruas kiri, ruas kanannya itu sama dari masing-masing yang ada di sini? Silahkan dicoba dulu. Kemudian nomor 4-nya, diketahui solusi persamaan gelombang sebagai berikut. Nah, kalau ini solusinya sudah ada. Berapakah besar kecepatan fase gelombang tersebut? Nah, ini jawaban pilihannya ya, pendek-pendek. Yang dicari kecepatan fasenya. Terus satu lagi yang terakhir, nomor 5. Pertanyaannya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, terus segmen tali. Nah, segmen tali ini sepanjang 5 cm dan masanya 10 gram, bergerak dari X sampai X plus delta X. Nah, berarti ini yang diberi warna merah ini segmen talinya. Dari posisi X sampai X plus delta X. Dengan persamaannya yang tertulis warna biru di sini. X-nya dalam meter, T-nya dalam second. Asumsikan tali homogen dan pengaruh gravitasi diabaikan. Pertanyaannya adalah, berapakah besar tegangan pada tali? Nah, yang dicari itu T-nya. Sebagai patokan dalam menjawab, di sini disediakan pilihan jawabannya. Jadi tegangan di sini adalah gaya tegangan tali. Makanya di sini satuan dinyatakan dalam Newton. Ya, 5 soal saja cukup sebagai latihannya. Jawabannya kita bahas sama-sama, tapi teman-teman semua silahkan dicoba dulu. Nanti kita diskusikan di grup. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat belajar untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.